Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan, kita boleh berjumpa kembali pada pagi ini lewat renungan harian Toraya bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor, edisi Sabtu 18 November 2023. Firman Tuhan yang boleh hadir di tengah-tengah kita pada pagi ini terambil dari Ester 7 ayat 1 sampai 10. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu, mengangkat ucapan syukur kepadamu atas segala kasih setia Tuhan, penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan di pagi yang indah ini, yang Tuhan anugerahkan kepada kami, dengan bersekutu Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memahami akan kebenaran firman-Mu, dan boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi ini terambil dari Ester 7 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-10. Saya menggunakan Alkitab terjemahan baru edisi 2. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Haman diadukan oleh Ester dan dihukum mati. Raja datang dengan Haman untuk dijamu oleh Ratu Ester. Pada hari kedua itu, sementara minum anggur, Raja bertanya lagi kepada Ester, "Apakah permintaanmu, Ratu Ester?" "Niscaya itu akan dikabulkan." "Apakah keinginanmu?" "Sampai setengah kerajaan pun itu akan dipenuhi." Jawab Ratu Ester, "Ya Raja, jika hamba mendapatkan kemurahan hati Raja, dan jika baik pada pandangan Raja, karuniakanlah kepada hamba nyawa hamba. Itulah permintaan hamba. Dan nyawa bangsa hamba, itulah keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba, telah dijual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan budak perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Tanya Raja Ahasuerus kepada Ratu Ester, "Siapakah orang itu? Dan di manakah dia yang berniat untuk berbuat demikian?" Jawab Ester, "Penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini." Haman pun sangat ketakutan di hadapan raja dan ratu. Bangkitlah raja dengan panas hati dari perjamuan anggur itu, lalu keluar ke taman istana. Tetapi Haman masih tinggal untuk memohon demi nyawanya kepada Ratu Ester, karena ia melihat
bahwa raja telah memutuskan untuk mendatangkan celaka atasnya. Ketika raja kembali dari taman istana ke ruang perjamuan anggur, Haman berlutut di sisi depan tempat Ester berbaring. Raja pun bertita, apakah ia juga hendak menggagahi ratu di dalam istanaku sendiri? Segera setelah tita raja itu keluar dari mulutnya, mereka menyelubungi muka Haman. Kata Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai yang menyelamatkan raja dengan pemberitaannya itu telah berdiri di dekat rumah Haman. 50 hasta tingginya. Lalu tita raja, gantung dia pada tiang itu. Haman pun digantung pada tiang yang telah disiapkannya untuk Mordekai. Lalu surutlah murka raja. Demikianlah firman Tuhan. Renungan kita pada pagi ini diberikan judul Senjata Makan Tuan. Pernahkah kita mendengar pepatah yang berkata, senjata makan tuan? Pepatah itu berarti sesuatu yang jahat dan direncanakan untuk mencelakakan orang lain, tetapi ternyata berbalik mengenai diri sendiri. Pepatah ini bisa menggambarkan kehidupan dan rencana Haman dalam kitab Ester. Haman adalah kepala pemimpin pada zaman Raja Ahasuerus. Ia memiliki peran dan gelar yang cukup bagus, serta kedudukannya berada di atas semua pembesar yang ada di hadapan raja. Kita bisa baca pada Ester 3 ayat 1. Namun, ternyata kedudukan Haman malah disalahgunakan. Ia ingin agar Mordekai berlutut dan sujud kepadanya. Tetapi Mordekai menolak untuk melakukan hal itu. Akibat penolakan Mordekai, maka timbullah rencana Haman untuk membunuhnya. Sebagai seorang yang memiliki peran dan kedudukan yang penting dalam istana, maka Haman datang bersama dengan raja untuk menghadiri perjamuan yang diadakan oleh Ester. Di balik sukacita karena perjamuan yang diadakan oleh Ester, ternyata Ester telah menyiapkan sesuatu bagi Haman. Sebagai seorang ratu, Ester mengambil langkah yang berisiko tinggi demi menyelamatkan orang Yahudi dan juga Mordekai. Ester membongkar kejahatan Haman di depan raja, sehingga tiang yang disiapkan oleh Haman untuk membunuh Mordekai berbalik menjadi tiang untuk menyulahkan Haman. Dari kisah Haman yang berakhir tragis, kita belajar bahwa orang yang berkanjang dalam dosa tidak akan mengalami damai sejahtera dalam kehidupannya. Ester dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk menunjukkan kejahatan yang dilakukan oleh Haman. Hiduplah berdamai dengan semua orang, tanpa harus menyingkirkan orang lain, karena ambisi pribadi yang menguasai kita. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami kembali datang menghampiri hadirat-Mu. Kami datang mengangkat ucapan syukur Tuhan atas berkat firman-Mu yang boleh hadir di tengah-tengah kami pada pagi ini. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus-Mu memampukan kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Dan lewat semua itu, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang di dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Mari Tuhan hadir sebagai penolong di dalam kehidupannya, sehingga saudara kami dapat memperoleh anugerah kesembuhan daripada-Mu. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa dan bersyukur bersama saudara-saudara kami yang pada hari ini berulang tahun. Mari Tuhan kiranya menyempurnakan sukacita saudara kami, agar senantiasa mengangkat ucapan syukur kepada Tuhan di dalam setiap langkah kehidupannya. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa buat orang tua kami yang sudah lanjut usia. Mari Tuhan kiranya hadir di dalam kehidupan orang tua kami. Anugerahi kekuatan dan kesehatan yang baik. Sukacita di dalam menjalani usia-usia yang indah yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami pada pagi ini, apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami semua, mari Tuhan berkati kami semua, sehingga apa yang kami kerjakan boleh berkenan kepadamu, dan dari dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Dan dengarkanlah doa yang kami bawa kepadamu ini melalui anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi ini. Sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.